Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Fikih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu sumber-sumber ilmu fikih. Yang berisikan materinya yaitu pengertian dalil pertamanya, kedua macam-macam dalil, ketiga urutan-urutan sumber hukum dalam ilmu fikih. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu terdiri dari Abrar Muhammad Ibrahim, Akmal Muhammad Ihsan, Adinda Sukma, Benyamin Uber Jeprana, saya sendiri sebagai moderator, dan Caraka. Langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama yaitu pengertian dalil akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adinda Sukma. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan mengenai pengertian dalil. Nah, dalil adalah suatu hal yang dicari pada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi, dan juga dalil akli yang adalah pemikiran para ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Keduanya bukan berasal dari manusia karena merupakan wahyu Allah. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya, sementara dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama atau orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut. Argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Pemikiran para ulama ini bisa benar bisa salah. Ajaran dan ayat Al-Quran yang dipastikan tafsiran dan maknanya disebut dalil qat'i. Dalil inilah yang menjadi dasar ajaran Islam, sementara ayat Al-Quran yang bisa menimbulkan beberapa interpretasi tidak dapat dipakai sebagai ajaran utama Islam. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi macam-macam dalil, waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan saya Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam dalil. Dalil dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama ada dari segi asalnya, yang kedua dari segi ruang lingkupnya, dan yang ketiga dari segi kekuatannya. Yang pertama ada dalil yang ditinjau dari segi asalnya. Dalil yang ditinjau dari segi asalnya dibagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada dalil nakli, yang kedua ada dalil akli. Dalil nakli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Sementara dalil akli yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran yaitu ijtihad. Bila direnungkan, dalam fikih dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari Al-Quran dan Al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang kedua, dalil yang ditinjau dari ruang lingkupnya. Dalil yang ditinjau dari ruang lingkupnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ada dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kulli, dalil yang mencangkup banyak suatuan hukum. Dalil kulli ini ada kalanya berupa ayat Al-Quran dan berupa hadis, juga ada kalanya berupa kaidah-kaidah kulli. Contoh berikut dari dalil kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaqqah tajlibu tasyira, yang artinya kesulitan
itu membawa kemudahan. Dalil kuli dari kaidah ini memberi arti bahwa segala sesuatu yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Dalil kuli dari kaidah kuliah ini tetap kembali kepada semangat atau didasari oleh isyarat Al-Quran dan Al-Sunnah. Sementara ini dalil juz'i atau tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu, seperti ayat ini disebut dalil juz'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang arti ayat ini disebut dalil juz'i karena hanya menunjukkan kepada perbuatan puasa saja. Dan yang ketiga, ada dalil yang ditinjau dari daya kekuatannya. Dalil yang ditinjau dari daya kekuatannya ada dua macam, yaitu dalil qat'i dan dalil dani. Dalil qat'i terbagi menjadi dua macam, yaitu dalil qat'i al-wurud, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah atau Al-Quran, atau dari Rasul, hadis yang mutawir. Al-Quran seluruhnya qat'i wurudnya, dan tidak semua hadis qat'i wurudnya. Dalil qat'i dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas, sehingga tidak mungkin dipahamkan lain. Dan yang kedua ada dalil doni. Dalil doni terbagi kepada dua macam pula, yaitu doni al-wurud dan doni dalalah. Doni al-wurud yaitu dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi SAW. Tidak ada ayat Al-Quran yang doni wurud. Adapun hadis yang doni wurudnya yaitu hadis ahad. Dan yang kedua, yang terakhir, doni al-dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberi kemungkinan arti dan maksud lebih dari satu, tidak menunjukkan kepada satu arti dan maksud tertentu. Dan sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi urutan-urutan sumber hukum dalam ilmu fikih kepada saudara Abrar, waktu dan tempat saya persilakan. Kepada moderator yang telah memberi waktunya, saya di sini akan menjelaskan urutan-urutan sumber hukum dalam ilmu fikih. Sumber-sumber pokok selain kias, sumber-sumber pokok fikih disepakati oleh para ulama fikih sebagai dalil pengambilan hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut ulama, usul Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf berbahasa Arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran menjelaskan rambu-rambu masalah akidah dengan secara rinci, namun masalah ibadah dan hak-hak antar sesama dengan cara garis besar. Dalam syariat Islam, Al-Quran adalah undang-undang dalam menetapkan aturan sosial. Ia sebagai tuntutan bagi Nabi SAW dan pengikutnya. Karenanya ia merupakan sumber utama dan pertama. Banyak hukum-hukum mengenai ibadah dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, seperti hukum-hukum sholat, puasa, zakat, dan tidak dijelaskan
secara melakukan sholat atau kadar yang dikeluarkan dalam zakat. Penjelasan rinci mengenai hal-hal tersebut terdapat dalam sunnah baik dengan perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW. Demikian hal dengan perintah Al-Quran untuk memenuhi perjanjian dan akad serta halalnya jual beli dan haram riba disebutkan secara garis besar. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci akad dan transaksi jual beli yang sah dan dibenarkan oleh syariat dan yang tidak dibenarkan. Namun dalam beberapa hal Al-Quran memberikan penjelasan terperinci seperti masalah warisan, mekanisme li'an atau suami yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa bukti yang cukup, sebagian hukuman hudud perempuan yang haram dinikahi, dan beberapa hukum lainnya yang tidak berubah sepanjang zaman. Penguraian secara garis besar, terutama dalam masalah hukum-hukum muamalah sosial, sistem politik, membantu kita memahaminya dan memudahkan mempraktekannya dalam situasi yang berbeda dengan tetap berpegang dengan pemahaman yang benar. Penguraian garis besar juga menegaskan bahwa Al-Quran dirinci oleh Rasulullah SAW dalam menentukan mekanisme hukum, kadarnya, dan batasannya. Karenanya, Al-Quran memberikan isyarat tentang tugas sunnah dalam hal ini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dari sini maka sunnah adalah pintu masuk memahami Al-Quran secara utuh. Yang kedua, as-sunnah. Menurut ulama hadis, sunnah adalah apa-apa yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau, baik sifat jasmani ataupun sifat akhlak. Sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi merinci garis besar Al-Quran, menjelaskan yang muskil, membatasi yang mutlak, dan memberikan penjelasan hukum. Sunnah juga merupakan sumber hukum independen atau mustakil yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, seperti warisan untuk nenek yang dalam sunnah disebutkan mendapatkan warisan 1/6 dari harta warisan. Namun demikian, sunnah mengikut Al-Quran sebagai penjelas sehingga sunnah tidak akan keluar dari kaidah-kaidah umum dalam Al-Quran. Maka memahami sunnah secara umum merupakan sesuatu yang pasti dalam memahami Al-Quran, karena jika tidak kitab suci ini tidak mungkin bisa dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Sunnah sampai ke kita dengan melalui jalan periwayatan secara berantai hingga ke Rasulullah SAW, sebab masa kenabian sudah usai. Namun kredibilitas agama dan moral para perawi atau pembawa hadis itu sudah melalui seleksi ketat oleh para ahli hadis, sehingga keautentikan hadis dan kebenarannya sudah melalui pembuktian yang ketat. Hadis sahih dan hasan saja yang bisa dijadikan sumber hukum, sementara hadis-hadis yang berstatus dhaif atau lemah atau bahkan maudhu atau palsu yang tidak bisa dijadikan referensi dan sumber hukum syariat. Kitab-kitab hadis yang dijadikan sumber utama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, di samping kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dan Musnad Ahmad karangan Imam Ahmad memiliki kedudukan penting bagi para ulama fikih. Jadi seorang ahli fikih akan mencari dalil terlebih dahulu dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bagaimana kamu memutuskan masalah yang kamu hadapi?" Mu'adz menjawab, "Saya memutuskan dengan kitab Allah." Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalamnya?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Kepada Hakim Syuraih, Umar bin Khattab mengirim surat kepadanya yang berisi, "Hendaklah kamu memutuskan dengan kitab Allah, jika tidak menemukan maka dengan sunnah Rasulullah SAW." Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ahli fikih dalam sebuah periode tentang suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu urusan agama. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fikih dari sahabat setelah Rasulullah SAW wafat atau para ahli fikih dari generasi sesudah mereka. Contohnya, ulama sepakat tentang kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam dan semua rukun Islam. Ijma merupakan sumber hukum dalam syariat setelah sunnah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama
seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apabila telah terjadi ijma seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma tersebut, karena umat tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan. Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa ijma adalah sumber dan hujah dalam menetapkan hukum. Allah berfirman, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah petunjuk datang dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dalam riwayat lain, dalam kesalahan. Dalam hadis lain, apa yang menurut orang-orang Islam baik, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang menurut mereka buruk, maka buruk di sisi Allah. Di hadis lain disebutkan, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatannya dari Islam. Di samping itu, ijma dilakukan berdasarkan dalil di dalamnya, sebab tidak mungkin ulama dalam masa tertentu melakukan kesepakatan tanpa dalil syariat. Karenanya, para ulama mutakhir atau generasi belakangan ingin mengetahui ijma, maka yang dicari bukan dalil ijma, namun kebenaran adanya ijma itu sendiri. Apakah benar periwayatannya atau tidak? Yang keempat, yang terakhir, kias. Kias adalah menyamakan atau menganalogikan suatu perkara dengan perkara yang sudah ketetapan hukumnya dalam hukum syariat. Kedua perkara ini ada kesamaan ilat atau pemicu hukum. Menurut ulama, usul kias adalah memberlakukan suatu hukum yang sudah ada nasnya kepada hukum yang tidak ada nasnya berdasarkan kesamaan ilat. Contohnya, Allah mengharamkan khamar karena memabukkan, maka segala makanan dan minuman yang memabukkan hukumnya sama dengan khamar, yaitu haram. Dibanding dengan ijma, kias lebih banyak memberikan pengaruh dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama fikih. Ijma disyaratkan harus disepakati semua ulama di suatu waktu dan tempat tertentu. Sementara kias tidak disyaratkan kesepakatan ulama fikih. Masing-masing ulama memiliki kebebasan untuk melakukan kias dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama. Kenapa harus ada kias? Sebab teks-teks Al-Quran dan Sunnah sangat terbatas, artinya tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu persatu. Sementara kejadian-kejadian yang membutuhkan kepastian hukum syariat dalam kehidupan Islam manusia sangat banyak, dan setiap hari muncul kejadian-kejadian baru. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan ijtihad dari para ulama fikih. Salah satu metode ijtihad tersebut disebut dengan qiyas. Hukum-hukum jual beli misalnya, Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan lebih banyak dibanding dengan soal sewa menyewa. Maka para ahli fikih kemudian melakukan qiyas pada hukum-hukum sewa menyewa dengan hukum-hukum dalam masalah jual beli, karena kedua masalah ini memiliki kesamaan. Dari sisi keduanya adalah transaksi jual beli barang dan jasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok 4, yaitu kelompok kami. Mohon dimaafkan atas kekurangannya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.